Shalom Bapak Ibu semua. Kali ini kita akan membahas apakah menyebut nama Allah itu dilarang atau tidak. Karena ada beberapa orang yang datang kepada saya dan bertanya, Pak Jul, apakah ketika menggunakan kata Allah merupakan suatu bentuk di mana seorang Kristen menyebut ilah asing atau ilah lain, Pak? Dan mengapa Pak Jul masih menggunakan kata Allah di dalam terjemahan Alkitab yang sedang dikerjakan oleh Pak Jul bersama tim sekarang? Dan inilah Bapak Ibu yang menjadi penyebabnya. Seperti yang sudah saya ungkapkan dalam beberapa video sebelumnya, bahwa Allah digunakan orang Kristen adalah sebagai suatu bentuk sebutan, bukan sebuah nama atau proper name. Jadi, ketika seorang Kristen menggunakan kata Allah, itu menunjuk kepada Tuhan, bukan nama Tuhan itu sendiri. Nah, beberapa saudara-saudara kita yang dari Kristen tentu masih enggan menggunakan kata Allah. Ada juga beberapa orang yang menggunakan atau mungkin sekelompok orang yang menyebutkan Alef, Lamed, Lamed, Hei. Nah, karena berdasarkan kajian dari saudara-saudara kita itu mungkin mengatakan bahwa Allah adalah sembahan pagan di Arab. Nah, banyak yang sudah membaca buku itu mungkin sehingga terbawa. Dan itu diteguhkan atau dikokohkan mungkin juga didukung oleh ayat di dalam Keluaran 23:13, yaitu nama Allah lain jangan kamu panggil dan jangan kedengaran dari mulutmu. Namun tahukah Bapak Ibu bahwa maksud dari Keluaran 23 ayat 13 ini bukan bicara orang Kristen atau orang Yahudi dilarang menyebut nama Allah, tetapi dilarang untuk bersumpah demi Allah asing, Bapak Ibu. Dan tentu kita akan dibantu oleh literatur dari pihak Yahudi sendiri, Bapak Ibu. Sehingga fair karena kita belajar tentang perjanjian lama. Mau tahu ulasan lebih lanjut? Tunggu video ini. Saya dibantu oleh beberapa literatur Bapak Ibu. Literatur yang pertama adalah Mikraot Gedolot. Ini adalah sebuah literatur dari saudara-saudara kita yang dari Yahudi. Selain itu juga Mekilta de Rabbi Ismail. Selanjutnya Mekilta de Rabbi Simon Bar Yohai. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Menurut Ibnu Ezra, make no mention of the names of other gods, do not swear by them. Itu artinya, jangan bersumpah demi nama Allah lain, Bapak Ibu. Nah, they shall not be heard on your lips, do not tell an idolater, swear to me by your God. Nah, jangan terdengar itu dari bibirmu, itu artinya adalah jangan berkata kepada orang yang menyembah berhala, bersumpahlah kepadaku demi Tuhanmu. Jadi sudah jelas Bapak Ibu, dengan kata lain di sini adalah jangan menyebutkan nama Tuhan mereka untuk bersumpah yang membuat orang akan jatuh ke dalam penyembahan berhala. Nah, literatur lain. Di sini dijelaskan bahwa di zaman Israel sudah terbiasa orang menyelenggarakan yang namanya perayaan tahunan secara siklus. Dan itu selalu dikaitkan dengan tradisi-tradisi yang magik dan tradisi-tradisi agama pagan. Nah, tradisi-tradisi ini dan kebiasaan-kebiasaan dalam festival tahunan yang terjadi di Timur Tengah kuno pada waktu itu sangat menarik bagi orang Israel. Nah, untuk mencegah itulah Bapak Ibu, maka dikatakan kepada Israel jangan sebut nama Tuhan lain atau nama ilah lain. Karena itu akan membuat bangsa Israel terseret ke dalam penyembahan berhala. Yang lain, ketika dikatakan jangan sebut nama Tuhan lain, itu artinya bahwa mereka jangan sampai mempercayai Tuhan-Tuhan itu, ilah-ilah itu, dan jangan bercerita mitos-mitos tentang ilah-ilah itu. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa ada mitos yang tersebar dan diyakini di bangsa Kanaan sendiri berkaitan dengan mitos siklus pertanian. Dan itu cerita tentang pertempuran Baal. Nah, ketika itu ditanyakan kepada anak-anak, siapa sih Baal? Nah, maka orang tua akan mencerita tentang mitos-mitos Baal. Dan itu akan membuat bangsa Israel bisa terseret ke dalam penyembahan berhala. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa jangan menyebut nama Allah lain karena pada waktu itu, Bapak Ibu, kebiasaan orang-orang di Israel atau di bangsa Kanaan, baik dalam mempersembahkan korban maupun kegiatan sehari-hari seperti membangun rumah, biasa
menyebut nama Tuhan mereka untuk memberkati kegiatan mereka sehari-hari atau aktivitas mereka sehari-hari. Jadi, ketika dikatakan jangan sebut nama Tuhan Allah lain, itu adalah sebuah warning. Jangan sampai meminta Allah lain untuk memberkati aktivitas kegiatan mereka, termasuk membangun rumah. Nah, itu juga berarti kepada nabi-nabi, supaya nabi-nabi tidak bernubuat demi nama-nama dewa atau demi nama-nama berhala, Bapak Ibu. Jadi sudah jelas bahwa maksud jangan engkau menyebut nama ilah lain, itu bukan berarti kita salah menyebut nama Allah, Bapak Ibu. Karena bagi kita orang Kristen, Allah itu bukanlah nama, namun sebutan. Dan kalaupun kita menyebut nama Allah, kita tidak pernah bersumpah demi Allah. Saya percaya bahwa orang Kristen tidak akan bersumpah mengatakan demi Allah. Hanya saudara-saudara kita yang dari Islam yang bersumpah demi Tuhan mereka, Bapak Ibu. Dan ketika dikatakan jangan terdengar dari bibirmu, itu menunjukkan warning atau peringatan kepada bangsa Israel pada waktu itu, supaya tidak jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Karena ini selalu dikaitkan dengan siklus pertanian, perayaan yang selalu diadakan setiap tahunnya, yang mengandung unsur penyembahan berhala yang sangat menarik bagi bangsa Israel, sehingga Tuhan memperingatkan mereka jangan sampai, karena cerita-cerita mitos itu akan membuat bangsa Israel tertarik untuk menyembah berhala. Dan Bapak Ibu sendiri sudah tahu, baik dari kalangan Yahudi maupun Kristen, bahwa bangsa Israel jatuh bangun di dalam penyembahan berhala ini, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, sudah jelas Bapak Ibu, kita sudah menggunakan literatur dari saudara-saudara kita yang dari Yahudi sendiri dan sudah terbukti. Maksud dari jangan menyebut nama Allah lain itu adalah supaya kita tidak bersumpah demi Allah lain dan tidak mengatakan kepada orang yang menyembah Allah mereka itu supaya bersumpah demi Allahnya, dan kita juga tidak jatuh ke dalam penyembahan berhala. Saya percaya bahwa orang Kristen tidak ada yang menyembah berhala, Bapak Ibu, sekalipun menyebut nama Allah. Dan sebagai informasi Bapak Ibu, bahwa jauh sebelum nama Allah dipakai oleh saudara-saudara kita yang dari Islam, saudara-saudara kita yang Kristen dari Kristen Syria kuno sudah menggunakan kata Allah. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, berdasarkan literatur dari saudara-saudara kita yang dari Yahudi, dan literatur ini adalah literatur yang kuno, sudah jelas bahwa kita tidak salah mengatakan kata Allah. Yang pertama adalah Allah bukan nama ilah lain, tapi sebutan. Yang kedua, kalaupun kita katakan Allah, kita tidak bersumpah demi Allah, kita tidak bersumpah demi dewa-dewa, kita tidak bersumpah demi berhala-berhala. Oleh sebab itu, jangan ragu kepada Bapak Ibu semua. Kita sudah tunjukkan literaturnya, dan ini bisa dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang masih ragu-ragu untuk menyebutkan nama Allah, silakan sebutkan nama Allah, tapi jangan bersumpah demi Allah. Semoga ini bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.